Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang data statistik. Yang pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ilham Bahtiar Irfani, Erlinda Argianti, Muhammad Rafli Mumtaz, Asyam Fadila Akbar, dan Aprilian Maulidia. Dalam acara ini, kami akan membahas tentang 6 agenda. Yang pertama, pengertian data, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan pembagian data. Yang pertama adalah pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum yang berarti sesuatu yang diberikan, atau secara umum, data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui berarti data yang didapatkan dari hasil pengamatan atau percobaan, sedangkan dianggap merupakan data yang masih perkiraan atau dugaan sehingga masih sementara, belum tentu benar. Yang selanjutnya adalah contoh data. Yang pertama ada hasil penelitian pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Contoh data ini termasuk contoh data yang diketahui karena didapatkan dari hasil penelitian atau percobaan. Yang kedua ada dalam riset berjudul Ekonomi SEA 2018, Google dan Temasek melakukan penelitian terhadap potensi ekonomi internet di Asia Tenggara. Hasil riset mencatat bahwa potensi ekonomi internet di Indonesia diperkirakan mencapai 100 miliar dolar pada tahun 2025. Contoh data ini termasuk contoh data yang dianggap karena data ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Pengumpulan data dapat dibedakan berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang pertama ada pengamatan atau observasi, merupakan cara pengumpulan data secara langsung seperti laboratorium. Yang kedua ada penelusuran literatur, yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga ada penggunaan kuesioner atau angket, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Yang terakhir ada wawancara atau interview, merupakan cara pengumpulan data dengan secara langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Pengumpulan data juga dapat dibedakan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama ada sensus. Sensus merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua ada sampling, yaitu acak dan tidak acak. Merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Lalu yang selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Contoh dari pengolahan data adalah data mentah. Misalnya, ada ukuran file tugas mahasiswa X yang dikirimkan melalui email. X1 mengirimkan sebesar 338 KB, X2 mengirimkan sebesar 325 KB, dan X3 sebesar 250 KB. Pengolahan data sendiri merupakan jumlah data, rata-rata, dan presentase. Yang selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan agar data mudah dibaca dan dimengerti, yang berfungsi untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau mengadakan perbandingan pada suatu waktu, misalnya menggunakan tabel dan grafik. Yang pertama ada penyajian data tabel. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Contohnya seperti berikut. Lalu ada penyajian data tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Lalu ada penyajian data tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data tabel klasifikasi tunggal. Lalu ada penyajian data tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai rinciannya. Lalu ada penyajian data tabel korelasi. Tabel korelasi adalah tabel yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara data yang disajikan.
Selanjutnya adalah penyajian data grafik atau piktogram. Misalkan satu gambar orang mewakili 1000 orang penduduk, maka piktogram dari data tersebut tampak seperti gambar di samping. Pada desa pintar memiliki penduduk sebesar 8.000 orang, desa maju sebanyak 7.500 orang, desa cerdas sebanyak 5.000 orang, dan desa semangat sebanyak 2.500 orang. Lalu selanjutnya adalah penyajian data grafik batang. Grafik berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Lalu ada penyajian data grafik garis seperti contoh yang ada di gambar. Lalu selanjutnya adalah penyajian data grafik lingkaran. Penyajian data ini berbentuk lingkaran seperti contohnya adalah jumlah siswa SMA kelas 10 tahun 2012-2013 dan 2013-2014 yang memasuki PTN. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian data diagram pencar seperti yang ada di gambar. Lalu yang terakhir ada penyajian data kartogram. Seperti pada gambar ada contoh tabel 3.7 pemasaran pesawat televisi perusahaan X semester 1 tahun 1990 yang disertai dengan data kartogram yang ada di kanan layar. Lalu selanjutnya adalah analisis data. Analisis data didefinisikan sebagai proses pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Lalu analisis data ini bertujuan untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Contoh dari analisis data adalah seperti ada dua restoran yang menjual makanan yang sama. Berdasarkan laporan bulanan restoran tersebut, restoran A dapat menjual makanannya sebanyak 100 porsi per hari, sedangkan restoran B dapat menjual sebanyak 200 porsi per hari. Maka, selisih penjualan makanan restoran A dan B adalah 100 unit, dan rasio penjualannya adalah 2. Kesimpulan yang dapat diambil adalah restoran B lebih diminati dibandingkan restoran A karena penjualan makanan restoran B 100 unit lebih banyak dibandingkan dengan restoran A. Restoran B lebih diminati daripada restoran A sebesar 2 kali. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian data. Pembagian data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan susunannya. Ada data acak atau data tunggal, yaitu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, dan ada data berkelompok, yaitu data yang sudah tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Pembagian data juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan seperti warna, jenis kelamin, status, dan perkawinan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan seperti contohnya tinggi, umur, dan jumlah. Selanjutnya adalah pembagian data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada data deret berskala atau time series. Data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contohnya, data perkembangan harga smartphone selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan tiap bulan. Yang kedua ada data silang atau cross-section, yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Contohnya seperti data penjualan smartphone Samsung yang meliputi penjualan bersih dan penjualan kotor pada bulan Januari 2021. Yang ketiga ada data panel atau pooled data atau data longitudinal, yaitu gabungan antara data deret berkala dan data silang. Contohnya, data penjualan smartphone Samsung yang meliputi penjualan bersih dan penjualan kotor per bulan pada periode 2019 sampai 2020. Lalu selanjutnya adalah pembagian data yang berdasarkan sumber pengambilan. Ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Lalu ada pembagian data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek, tetapi hanya sekedar label atau kode saja.
Yang kedua ada data rasio, data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Angka yang ada pada data menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Yang ketiga ada data interval, data yang kategorinya dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi interval antara tiap objek atau kategori sama. Dan yang keempat ada data ordinal, yaitu data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.